Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana telah melimpahkan kita nikmat sehingga kita dapat beraktivitas hingga saat ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh reformasi dan revolusioner yang mana telah membawa kita dari tataran jahiliyah menuju tataran ilmiah, yang keilmiahannya lah yang kita rasakan hingga saat ini. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Awal Zikri LCMA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun judul makalah yang ingin kami presentasikan pada hari ini ialah jual beli kucing dalam tinjauan fikih perbandingan, yang mana disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Ais Al-Qarni dan teman saya Siti Nur Hafizah yang akan melanjuti presentasi, dan selanjutnya ada Suryani. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul jual beli kucing dalam tinjauan fikih perbandingan, yang mana saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai jual beli kucing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia, yang mana di dalam Islam, sikap tolong-menolong sangat dianjurkan dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam kegiatan jual beli. Terkait pembahasan jual beli, saya sedikit ingin mempresentasikan tentang pembahasan dan pengertian jual beli. Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa, atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termaksud dalam muamalah yakni jual beli. Adapun jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Definisi jual beli secara etimologi yakni jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-bai, yang berarti menjual atau mengganti, dan asyirah yang berarti beli. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan definisi jual beli secara terminologi, terdapat beberapa definisi menurut para ulama fikih. Said Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam pengertian istilah syara', terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Yang mana makna khusus ialah jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang atau emas dan perak dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Secara makna umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Harta mencakup zat atau barang atau uang. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Yang mana makna khususnya menurut mazhab Maliki, jual beli adalah akad muawadah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Bersifat mengalahkan salah satu imbalannya
bukan emas dan bukan perak. Objeknya jelas dan bukan utang. Yang mana makna umumnya jual beli adalah akad muawadah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sendiri mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara ialah akad penukaran harta dengan cara tertentu. Sebagian ulama memberi pengertian diantaranya. Yang pertama, ulama Said Sabiq. Beliau mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan dan ridho atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang kedua, Taqiyuddin. Menurut beliau, jual beli merupakan saling menukar harta atau barang oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syarak. Yang keempat, mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, jual beli menurut syarak ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Adapun yang selanjutnya, rukun dan syarat jual beli menurut empat mazhab. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Yang pertama, ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua, ada saigot atau ijab dan kabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli, maqud alaih. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang, yang mana selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan kelanjutan dari makalah tadi. Berikut ini rukun dan syarat jual beli menurut imam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jual beli dapat terjadi hanya dengan ijab dan kabul. Jadi in-iqad adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan lainnya menurut syariat atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli. Maka jual beli menurut mazhab ini merupakan atsar syari atau hasil nyata secara syariat yang tampak pada sasaran. Ketika terjadi ijab kabul, sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan tasharuf untuk mencapai atsar yang nyata melalui ketersambungan ijab kabul. Maka pihak pelaku atau akid disyaratkan harus sehat akalnya dan mencapai usia tamyiz. Kedua, ada mazhab Maliki. Yang pertama, sigat. Jadi harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan ridha atau saling setuju dari pihak akid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tujuan. Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mu'attah. Kemudian bagian yang B ada akid, syaratnya harus tamyiz atau sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya. Dalam mazhab ini, akid tidak disyaratkan muslim, walaupun barang yang dijual harus berupa mushaf. Poin yang C ada maqud alaih, syaratnya harus suci, dapat diserah terimakan, teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya. Yang ketiga ada menurut mazhab Syafi'i. Yang A ada akid atau penjualan pembeli, syaratnya harus itlaq atas haruf atau memiliki kebebasan pembelanjaan, tidak ada paksaan. Muslim, jika barang yang dijual semisal mushaf bukan musuh, jika barang yang dijual alat perang. Kemudian bagian yang B ada maqud alaih atau barang
yang dijual dan alat pembelian. Syaratnya harus suci, bermanfaat, atau menurut kriteria syariah, dapat diserah terima dalam kekuasaan pelaku akad dan teridentifikasikan oleh penjual akad. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum jual beli kucing. Sebelum membahas tentang bagaimana hukum jual beli kucing dalam Islam, lebih dulu dibahas singkat mengenai barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli benda yang suci atau bukan najis hukumnya adalah sah. Demikian menurut ijma para imam mazhab. Adapun memperjualbelikan benda najis, zatnya seperti anjing, khamar, dan kotoran binatang, menurut Imam Hanafi sah menjual anjing dan kotoran binatang, dan orang muslim boleh mewakilkan kepada orang zimmi untuk memperjualbelikan khamar. Para ulama Maliki berselisih pendapat mengenai bolehnya menjual anjing. Di antara mereka ada yang memperbolehkannya secara mutlak, sebagian lagi memakruhkannya, serta ada pula yang membolehkannya secara khusus anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak boleh sama sekali menjual dan membeli benda haram seperti anjing, khamar, dan kotoran binatang. Jadi, hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara untuk menjadi sahabat manusia atau memberi kesenangan kepada manusia. Dalam hal ini, misalnya kucing, tujuan pemeliharaannya pun berbeda dengan tujuan pemeliharaan hewan untuk ternak, hewan percobaan di laboratorium, hewan untuk dipekerjakan, atau hewan olahraga yang dipelihara lebih karena alasan-alasan ekonomi. Kucing di zaman dulu dianggap sebagai hewan yang biasa, tetapi di zaman kini kucing mempunyai harga yang luar biasa. Dari seekor kucing, seorang dapat membuka peluang bisnis. Dikatakan pada abad ke-13 sebagai manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Rupa kucing dijadikan sebagai ukuran cincin para khalifah, termasuk perselen, patung, hingga mata uang. Di dunia sastra, para penyair membuat syair khusus buat kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus. Bahkan sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno telah menjadikan kucing sebagai hewan yang sangat dekat dalam kehidupan mereka. Kucing dijadikan sebagai seperti keramat dan juga hewan pujaan yang dianggap perbuatan kriminal membunuhnya. Setelah melihat kepada sejarah tadi, maka kucing sangat dekat dalam kehidupan manusia. Cuma berbeda, kucing pada waktu dulu dianggap sebagai hewan jinak yang bebas berkeliaran. Berbeda pada zaman kini yang menganggap kucing merupakan hewan domestik yang mempunyai harga. Selanjutnya, berdasarkan kesahihan hadis tentang larangan jual beli, Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa haram hukumnya proses jual beli kucing sebagaimana telah dinyatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yang artinya dan seperti itu, atau haram jual beli kucing. Berfatwa Abu Hurairah. Hal ini juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab Taus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid, dan ulama ahli Az-Zahir. Salah satu dua riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad dan pilihan Abu Bakar, dan ini merupakan pendapat yang benar karena sahihnya hadis dan tidak ada dalil-dalil yang menentang pendapat tersebut, maka hukumnya adalah wajib mengikutinya. Tetapi pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini ditanggapi oleh Imam Al-Nawawi. Alasan yang dimiliki oleh Imam Al-Nawawi adalah yang disebutkan dalam kitabnya, yang artinya jawaban Abi Al-Abbas bin Qas, Abi Sulaiman Al-Qatabi, dan Imam Khafal dan ulama lain. Al-murad atau sebuah perkara yang dikehendaki dari hadis yang telah diuraikan di atas adalah kucing liar, maka tidak sah jika menjualnya atau kucing liar, karena menjual kucing liar tersebut mengandung kemanfaatan menurut syara. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqih Al-Qaitiyah menyebutkan mayoritas ulama fikih bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat
bahwa praktik jual beli kucing itu boleh karena kucing itu suci dan dapat diambil manfaatnya. Padanya juga terdapat semua syarat transaksi penjualan sehingga boleh menjualnya. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Imam An-Nawawi yang artinya praktik jual beli kucing dan kera tetap sah karena keduanya suci dan termasuk barang bermanfaat serta memenuhi syarat produk. Terdapat beberapa pendapat ulama yang menafsirkan hadis tentang hadis. Terdapat beberapa pendapat para ulama yang menafsirkan tentang hadis pelarangan hasil penjualan kucing. Setelah melihat sejarah, dalil dan pandangan ulama tadi, maka jelaslah yang membedakan hukum jual beli kucing adalah karena dalil yang dipakai serta seperti apa jenis seekor kucing itu. Ulama 4 mazhab yaitu Hanafiyah, Hambali, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan dengan alasan kucing bukanlah hewan yang najis. Adapun pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah mazhab Zahiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami pemakalah kelompok 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.